Perencanaan adalah suatu proses kontinu yang terdiri dari keputusan atau pilihan dan berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Pada dasarnya, segala kegiatan pembangunan itu baru akan terarah apabila dilandaskan pada suatu perencanaan pembangunan dan dikontrol serta dievaluasi. Perencanaan juga merupakan suatu hal yang sangat penting yang dimana pertama, dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman pelaksanaan bagi kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan. Yang kedua, dengan perencanaan maka dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan dan juga mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin dihadapi. Perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi sedikit mungkin. Yang ketiga, perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik atau kesempatan untuk memiliki kombinasi cara yang terbaik. Yang keempat, dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas, memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya. Yang kelima, dengan adanya rencana, maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau kontrol. Selanjutnya, pengertian dari pembangunan. Pembangunan itu sendiri dapat diartikan sebagai proses tindakan untuk mengubah kehidupan dan penghidupan penduduk sehingga dapat memenuhi segala macam dan bentuk kebutuhan secara layak, bahkan mampu memenuhi peningkatan kebutuhan perkembangan penduduknya serta sesuai ilmu teknologi dan teknik yang semakin maju. Setelah kita mengetahui definisi perencanaan dan pembangunan, maka selanjutnya perlu diketahui pengertian perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai kegiatan yang merupakan proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, di mana pemilihan tujuan dilakukan secara sadar atas dasar skala kebutuhan dan dengan memperhatikan faktor-faktor keterbatasan yang ada. Ketika menyusun suatu perencanaan pembangunan, maka ada 5 hal pokok yang perlu mendapat perhatian, yaitu pertama, permasalahan dan potensi yang ada, kedua, tujuan serta sasaran yang ingin dicapai, ketiga, kebijaksanaan dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, keempat, penerjemahan rencana ke dalam bentuk program yang nyata, dan yang kelima, jangka waktu pencapaian tujuan. Menurut Khursyid Ahmad, ada 4 filosofi dasar pembangunan yang berasal dari ajaran Islam. Ada tauhid, rububiyah, khilafah, dan tazkiyah. Yang pertama di sini adalah tauhid. Filosofi ini menjadi landasan awal untuk mengacu pada persatuan dan kedaulatan Allah yang menetapkan hubungan antara Allah dan manusia, hablum minallah, hablum minan nas. Konsepnya dalam perencanaan pembangunan adalah setiap pembangunan yang akan dikerjakan atau setiap perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan itu harus memiliki pengaruh terhadap Allah, dan setiap pembangunan itu harus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan umat. Tauhid ini adalah konsep sentral dalam Islam yang mengacu pada kepercayaan akan keesaan Allah. Konsep ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Yakni adalah pertama, aspek perspektif kesatuan, yang kedua adalah keadilan dan kesejahteraan, kepemimpinan dan tanggung jawab pembangunan berkelanjutan, dan etika dan moral. Filosofi ini menjadi landasan kedua untuk berbicara tentang bagaimana Allah mengatur makanan dan rezeki dan mengarahkannya ke kesempurnaan. Menurut Khursyid Ahmad, tugas manusia adalah mengelola sumber daya alam dengan baik. Konsep rububiyah dalam Islam merujuk kepada kepercayaan akan keesaan Allah dalam menjalankan fungsi-fungsinya sebagai Rabb, yakni sebagai pencipta, pemelihara, dan pemberi rezeki. Hubungan antara konsep rububiyah dan perencanaan pembangunan juga memiliki implikasi yang signifikan. Yang pertama adalah pengakuan akan kekuasaan Allah, yang kedua keseimbangan dan keadilan, ketiga adalah pengelolaan lingkungan yang bijaksana, keempat ada mengembangkan potensi manusia, dan yang terakhir adalah tanggung jawab moral dan sosial. Selanjutnya adalah khilafah dan kepemimpinan. Selanjutnya adalah khilafah.
Sebagai landasan ketiga, filosofi ini mengacu pada fungsi manusia sebagai khalifah Allah di dunia. Konsep ini memberikan penjelasan tentang asal-usul status dan peran seseorang dan menetapkan tanggung jawab setiap orang sebagai umat muslim. Menurut Khursyid Ahmad, saat ini yang diperlukan adalah konsep Islam yang unik, yang meningkatkan aspek moral, politik, ekonomi, dan prinsip-prinsip lainnya dalam masyarakat sosial. Khilafah dapat memberikan landasan filosofi yang kuat dalam perencanaan pembangunan untuk membuat kebijakan dan strategi pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan moral, sosial, dan ekonomi masyarakat. Salah satu contoh hubungan antara khilafah dan perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada dasar filosofi yang kuat, yang kedua ada penerapan hukum syariah, yang ketiga ada kepemimpinan yang adil dan berwibawa, yang keempat ada partisipasi masyarakat yang aktif, dan yang kelima ada pengembangan sumber daya manusia. Dan yang terakhir ada tazkiyah. Filosofi ini berkembang menjadi landasan keempat yang berkaitan dengan pembersihan hamba. Menurut Khursyid Ahmad, tugas setiap Nabi Allah adalah melakukan tazkiyah manusia dalam semua hubungannya dengan Allah, manusia, alam, masyarakat, dan negara. Konsep tazkiyah sangat penting untuk perencanaan pembangunan. Yang pertama adalah pemahaman tentang nilai-nilai Islam yang diinternalisasi melalui proses tazkiyah menjadi dasar bagi para pemimpin dan pembuat kebijakan untuk membuat rencana pembangunan yang mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, kesejahteraan sosial. Yang kedua, tazkiyah mendorong seseorang untuk menghilangkan sifat-sifat buruk seperti keserakahan, kedengkian, atau kebencian. Selanjutnya, konsep tazkiyah juga menekankan betapa pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam hubungan antar manusia. Dalam perencanaan pembangunan, prinsip ini dapat tercermin dalam upaya untuk memastikan bahwa sumber daya dan manfaat pembangunan didistribusikan secara adil kepada setiap anggota masyarakat tanpa mempertimbangkan perbedaan ekonomi dan sosial. Selain itu, konsep tazkiyah mendorong orang untuk bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya yang diberikan oleh Allah. Dalam perencanaan pembangunan, hal ini mengarah pada perlunya mengelola sumber daya alam dan manusia secara bijaksana dan bertanggung jawab, serta memastikan bahwa pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Terakhir, makna tazkiyah mencakup pembinaan dan pengembangan kemampuan seseorang untuk mencapai kesempurnaan moral dan spiritual. Investasi dalam pendidikan dan pengembangan kapasitas manusia menjadi penting dalam perencanaan pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan pembangunan. Selanjutnya adalah teori perencanaan pembangunan syariah. Prinsip-prinsip ekonomi Islam memiliki keterkaitan yang erat dengan maqasid syariah, yaitu tujuan-tujuan syariah dalam Islam. Beberapa aspek yang relevan antara keduanya adalah: yang pertama ada hifzul al-mal, adalah pemeliharaan kekayaan, hifzun an-nafs, pemeliharaan jiwa, dan hifz ad-din, pemeliharaan agama. Yang pertama, pengembangan UMKM dalam proses pembangunan. Pengembangan UMKM memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesetaraan kekayaan masyarakat. Usaha kecil dan menengah atau UMKM dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi yang sering terjadi dengan memberi peluang kepada mereka. Yang kedua adalah ada lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah sangat penting untuk membangun ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Mereka dapat menjadi pilar utama dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui pembiayaan yang adil, inovasi produk, pendidikan, dan manajemen risiko yang baik. Yang ketiga ada inovasi dan teknologi. Strategi pembangunan ekonomi Islam sangat didukung oleh kemajuan teknologi. Penggunaan teknologi informasi atau TIK dalam lembaga keuangan syariah seperti perbankan digital syariah memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang terakhir di sini ada teori perencanaan menurut dua ahli. Yang pertama di sini ada menurut Khursyid Ahmad. Menurut Khursyid Ahmad, tujuan pembangunan ekonomi Islam yang dapat dicapai melalui 4 filosofi, yaitu tauhid, rububiyah, khalifah, dan tazkiyah. Jika pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Islam tidak dapat dicapai
tanpa memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia dan pemberdayaan alam untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Kesuksesan dalam memenuhi kebutuhan material tidak harus menjadi satu-satunya tujuan manusia. Mereka juga harus mempertimbangkan kebutuhan rohani saat mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Yang kedua, menurut Fahim Hakim, gagasannya adalah bahwa sistem perbankan berbasis hasil lebih baik daripada sistem perbankan konvensional berbasis bunga dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Fahim Khan mengikuti gradualitas, yaitu proses menuju idealitas sistem bagi hasil yang mendorong kewirausahaan membutuhkan penciptaan konglomerat. Meskipun ia tetap mendukung pertumbuhan perbankan syariah dengan diversifikasi produk yang tidak terbatas pada prinsip bagi hasil. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.